Shalom, salam berkat dari khotbah di atas bukit. Bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting. Judul renungan kita hari ini adalah Melihat Selumbar di Mata Saudaramu. Ayatnya tertulis dalam Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kata-katanya melukiskan seseorang yang cepat melihat cacat di dalam diri orang lain. Apabila dia pikir dia telah menemukan cacat dalam tabiat atau kehidupan dia, sangat bersemangat untuk menunjukkannya. Tetapi Yesus menyatakan bahwa ciri tabiat yang dikembangkan dalam melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus ini, dibandingkan dengan kesalahan yang dikritik itu, adalah bagaikan sebuah balok dengan sebutir debu. Itu merupakan kekurangan seseorang sendiri akan roh kesabaran dan kasih yang memimpin dia untuk membuat sebuah dunia dari sebutir atom. Orang-orang yang tidak pernah mengalami kesedihan yang mendalam dari penyerahan seutuhnya kepada Kristus dalam kehidupan mereka tidak menyatakan pengaruh kasih juru selamat yang melembutkan itu. Mereka salah menggambarkan roh Injil yang lemah lembut dan sopan santun itu dan melukai jiwa-jiwa berharga. Untuk siapakah Kristus mati? Menurut gambaran yang digunakan juru selamat kita, orang yang memanjakan roh suka memeriksa adalah dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang dia tuduh. Karena dia bukan saja melakukan dosa yang sama, tetapi juga menambahkan ke dalamnya kecongkakan dan sifat suka memeriksa orang lain. Kristuslah satu-satunya standar tabiat yang benar, dan orang yang membuat dirinya sebagai standar bagi orang lain adalah membuat dirinya di tempat Kristus, dan karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, tertulis dalam Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa yang mencoba menghakimi motif orang-orang lain, sekali lagi yang merampas hak istimewa dari anak Allah itu. Menghakimi dan mengkritik, menempatkan diri mereka di samping antikristus. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Dosa yang membawa kepada akibat-akibat yang paling tidak membahagiakan ialah roh yang dingin, mengkritik dan tidak mau mengampuni, yang menunjukkan ciri tabiat orang Farisi. Apabila pengalaman agama hampa tanpa kasih, Yesus tidak ada di situ. Terang matahari kehadirannya tidak ada di situ. Tidak ada kegiatan yang sibuk atau kegiatan tanpa Kristus yang dapat melengkapi kekurangan. Mungkin ada ketajaman melihat yang luar biasa untuk menemukan cacat orang-orang lain. Tetapi kepada setiap orang yang memanjakan roh ini, Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, dan engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Orang yang bersalah adalah orang yang pertama-tama mencurigai kesalahan. Dengan menghakimi orang lain, dia berupaya untuk menyembunyikan atau memaafkan kejahatan hatinya sendiri. Melalui dosalah manusia memperoleh pengetahuan kejahatan. Baru saja pasangan suami istri pertama itu berdosa, mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Dan sifat manusia inilah yang akan dilakukan apabila tidak dikendalikan oleh kasih karunia Kristus. Bila orang-orang memanjakan roh yang mempersalahkan ini, mereka tidak akan puas tanpa menunjuk apa yang mereka anggap suatu cacat di dalam diri saudara mereka. Jika cara yang lebih enteng tidak berhasil membuatnya melakukan apa yang mereka pikir harus dilakukan, mereka akan mengambil jalan paksaan. Selama mereka berkuasa, mereka akan memaksakan orang-orang untuk menuruti pendapat mereka tentang apa yang benar. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi pada zaman Kristus, dan apa yang telah dilakukan gereja kapan saja gereja telah kehilangan kasih karunia Kristus. Setelah menemukan diri miskin dalam kuasa kasih,
gereja itu menjangkau tangan yang kuat dari negara untuk memaksakan dogmanya dan melaksanakan perintahnya. Disinilah rahasia segala hukum agama yang pernah dibuat dan rahasia dari segala penganiayaan sejak zaman Habil hingga zaman kita. Kristus tidak mengusir tetapi menarik manusia kepadanya. Penarikan satu-satunya yang dia gunakan adalah dorongan kasih. Apabila gereja mulai berupaya mencari dukungan kuasa duniawi, sudah nyata bahwa ia tidak memiliki kuasa Kristus, dorongan kasih ilahi. Tetapi kesukaran terdapat pada anggota-anggota perseorangan gereja. Dan disinilah penyembuhan itu harus diadakan. Yesus meminta penduduk itu pertama-tama mengeluarkan balok dari matanya sendiri. Membuang sifat yang suka memeriksa orang lain. Mengakui dan meninggalkan dosanya sendiri sebelum berupaya memperbaiki orang lain. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Tertulis dalam Lukas 6 ayat 43. Roh mempersalahkan yang engkau manjakan adalah buah kejahatan dan menunjukkan bahwa pohon itu adalah kejahatan. Tidak berguna bagimu membangun dirimu dalam kebenaran diri. Apa yang kau perlukan adalah suatu perubahan hati. Engkau harus memperoleh pengalaman ini sebelum engkau layak untuk memperbaiki orang lain. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Tertulis dalam Matius 12 ayat 13. Renungan kita hari ini diambil dari Khotbah di atas Bukit, halaman 141 sampai 143 yang ditulis oleh Ellen G. White. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.